Kejari Belawan tenggelamkan 2 kapal asing illegal fishing. Potensi calon tunggal pilkada Pematang Siantar. Anak gugat ayah kandung ke Pengadilan Agama Pematang Siantar. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Pemirsa, setelah berkekuatan hukum, Kejaksaan Negeri Belawan memusnahkan 2 kapal asing dengan cara dibakar di perairan Belawan. Pemusnahan dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pencuri ikan di perairan Indonesia. Dua kapal asing berbendera Malaysia ini ditenggelamkan oleh Kejaksaan Negeri Belawan dengan cara dirusak dan dibakar di kawasan perairan Bui 1 Belawan, Sumatera Utara. Dalam hitungan detik, kapal nelayan pelaku illegal fishing ini yang ditangkap oleh TNI AL dan PSDKP Belawan pada bulan 2 2020 ini hancur dan perlahan tenggelam di perairan Belawan, Sumatera Utara yang dijadikan sebagai lokasi pemusnahan di pertengahan tahun. Kedua kapal yang ditenggelamkan di perairan Belawan merupakan kapal berbendera Malaysia dengan dinahkodai 1 warga negara Thailand dan Indonesia yang ditangkap karena masuk di perairan Indonesia mengambil ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang dapat merusak biota laut. Kepala Kejaksaan Negeri Belawan mengatakan, dalam jangka waktu 2 bulan dan telah berkekuatan hukum, Kejaksaan Negeri Belawan melakukan eksekusi terhadap barang bukti 2 kapal asing untuk ditenggelamkan dengan cara dirusak dan dibakar. Di dalam jangka waktu 2 bulan, kita sudah bisa lakukan eksekusi. Eksekusi dalam pengertian eksekusi terhadap barang buktinya. Ini yang dimulai dari kemarin di Cincang, kemudian habis dari Cincang, kemudian kita bakar hari ini sampai dengan tenggelam. Artinya bahwa ketentuan undang-undang mengharuskan bahwa pemusnahan barang bukti itu harus barang itu tidak bisa dipakai lagi. Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dengan cara dibakar ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku illegal fishing dari sejumlah negara tetangga. Saat ini petugas terus melakukan patroli di perbatasan Indonesia. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ratusan prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kesatuan Kodim 0211 Tapanuli Tengah mengikuti rapid test yang diadakan di Makodim. Selain memutus mata rantai penyebaran COVID-19, giat ini dilakukan setelah ribuan prajurit TNI pada sekolah calon perwira TNI AD yang menjadi klaster baru COVID-19. Rapid test yang diikuti ratusan prajurit dan PNS di lingkungan Kodim 0211 Tapanuli Tengah tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat terkait setelah peristiwa terpaparnya ribuan prajurit TNI pada sekolah calon perwira TNI AD menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Rapid test yang dijalani ratusan prajurit tersebut juga ditujukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jika dari hasil rapid test terdapat prajurit yang reaktif, maka akan dilakukan pelaksanaan isolasi termasuk juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap keluarga. Lanjuti perintah dari Panglima TNI, Bapak Kasat dan Bapak Pangdam untuk melaksanakan pengamanan internal di dalam tubuh TNI. Karena kemarin terkait ada perkembangan klaster baru di Jawa Barat, yaitu di Sapade dan Pusdikpom, yang sampai reaktif untuk siswa sampai 1.200 orang. Maka dari itu kami melaksanakan pengamanan ke dalam. Jangan sampai personel kami ini yang tugas sehari-harinya sebagai personel yang terdepan melaksanakan himbauan operasi penegakan disiplin kepada masyarakat, mereka sendiri terpapar. Kita mencegah hal itu. Sementara itu, dalam pelaksanaan rapid test tersebut, Kodim 0211 Tapanuli Tengah melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Sibolga dan tim Rumkit Kodim 0211 Tapanuli Tengah. Barudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, 2 warga Toba kembali dinyatakan positif COVID-19 pada 17 Juli lalu. Keduanya adalah warga Kecamatan Balige dan juga warga Kecamatan Habinsara. Hal ini membuat warga positif COVID-19 di Kabupaten Toba terus meningkat. Saat ini warga terkonfirmasi positif berdasarkan hasil swab dirawat di RSUP Adam Malik Medan, RS Royal Prima, dan RSUD Tarutu. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Toba pada Sabtu 17 Juli. 2 warga yang terkonfirmasi positif adalah perempuan berusia 43 tahun dan 21 tahun. Keduanya adalah warga Kecamatan Balige dan juga warga Kecamatan Habinsaran. Kemarin tanggal 17 Juli 2020 ada penambahan 2 orang terkonfirmasi positif. 1 orang inisial RSAS, perempuan usia 21 tahun, warga Balige. Dan 1 orang lagi ada inisial HMP, ini juga perempuan usia 43 tahun, warga Kecamatan Habinsaran atau Perseburan. Yang SAS ini berobat dia ke rumah sakit HKBP Balige, namun dia dirujuk ke rumah sakit Royal Prima Medan. Setelah di sana dia di swab pada tanggal 16 Juli dan ternyata hasilnya positif. Sebelumnya keduanya telah menjadi perawatan di RSHKBP Balige dan RSUD Porsea. Alex Jetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Pilkada Serentak tahun 2020 Kota Pematang Siantar sepertinya memiliki warna tersendiri dengan peta politik saat ini. Peluang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tunggal bisa saja terjadi pada Pilkada Desember mendatang. Pilkada Kota Pematang Siantar pada Desember mendatang kini dibayang-bayang dengan calon tunggal. Hal tersebut terlihat untuk sementara dengan besarnya dukungan partai-partai politik pasangan Asner Cilalahi dan Susanti Dewani. Saat ini pasangan Asner Cilalahi dan Susanti Dewani telah memperoleh dukungan 6 parpol dengan jumlah kursi sebanyak 25. Sementara itu untuk bakal calon independen pasangan Ojak Naibaho dan Effendi Sregar masih dalam tahap verifikasi faktual. Terkait hal tersebut, Ketua KPU Kota Pematang Siantar Daniel Sibarani menjelaskan, semua bakal calon baik lewat partai atau independen masih berpeluang mengikuti Pilkada Desember mendatang. Mungkin itu beredar setelah bakal pasangan calon, mungkin memperoleh rekomendasi dari beberapa partai politik. Tetapi bagi KPU tetap prosesnya harus melalui mekanisme yang ada di KPU, bahwa pendaftaran itu adalah pada tanggal 4 sampai 6 September. Sesudah itu boleh kita katakan seseorang itu menjadi calon atau tidak sesudah lolos dari persyaratan pencalonan. Peluang masih berpeluang untuk semua bakal calon perseorangan ada, partai politik juga masih ada. Kita lihat nanti di proses pendaftaran calon lewat perseorangan atau lewat partai politik. Untuk petahana Wali Kota Pematang Siantar Hefriansah hingga saat ini belum terlihat mendapat dukungan partai manapun. Joam Barita melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa berkunjung ke Dewan Pengurus Cabang PDIP Simalungun dalam menyongsong Pilkada Desember 2020 mendatang. Jarod Saiful Hidayat ingatkan kader berikan perhatian khusus kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Haji Anton Saragi dan Rospita Sitorus. Ditargetkan kemenangan pasangan calon yang diusung partai PDIP ini mencapai 70%. Di hadapan kader DPC PDI Perjuangan, pelaksana tugas DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Jarod Saiful Hidayat, perintahkan para kader untuk solid memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Haji Anton Saragi dan Rospita Sitorus yang diusung Partai PDIP dalam Pilkada Desember 2020 mendatang. Hal tersebut disampaikan Jarod karena merupakan instruksi dari Ketua Umum DPP PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Melihat Kabupaten Simalungun merupakan posisi yang strategis, Partai PDIP akan menggunakan sistem demokrasi terpimpin dari pengurus anak ranting, DPC, DPW, hingga DPP tegak lurus. Saat ini DPC PDIP Simalungun sudah melantik 413 ranting. Untuk semua calon kepala daerah dari PDIP Perjuangan nantinya akan dididik khusus dan dimasukkan sekolah partai, agar visi misi selaras dengan daerah lain demi kepentingan masyarakat khususnya Sumatera Utara. Sambil menguatkan supaya pilkada di Simalungun dan DPD sudah memutuskan untuk mengusung Pak Ahmad berpasangan dengan Rospita. Ya, karena kenapa? Karena Simalungun ini adalah satu wilayah yang sangat di Sumatera Utara. Di sini akan dibangun oleh Presiden Jokowi kawasan ekonomi khusus. Makanya untuk bisa melanjutkan pembangunan ke sana kita harus ada kebijakan dari pemerintah pusat itu pro dengan kebijakan pembangunan dari pemerintah Simalungun. Ke depan Simalungun akan menjadi satu wilayah bersama-sama dengan Barat itu wilayah sentra pengembangan ekonomi yang bisa menciptakan lapangan. Dalam kunjungannya ke kantor DPC PDI Perjuangan Simalungun di Jalan Asahan, Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Simalungun, Jarod Saiful Hidayat juga serap aspirasi masyarakat dengan tema pokok-pokok haluan negara. Petanius Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Medan meningkat. Peningkatan terjadi lantaran calon jamaah yang batal berangkat mengalihkan ibadahnya dengan berkurban. Angka penjualan hewan kurban di Medan, Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan. Menurut penjual, tingginya angka penjualan hewan kurban pada musim haji kali ini karena banyak jemaah haji yang batal berangkat. Kini calon haji yang batal berangkat mengalihkan ibadahnya dengan berkurban. Hal ini diungkapkan penjual hewan kurban di Jalan Afros Medan, Sumatera Utara, Samsul Effendi, yang mengaku puluhan hewan kurban miliknya saat ini sudah laku terjual. Banyaknya pesanan hewan kurban terjadi sejak 2 minggu lalu dan terjadi peningkatan sebanyak 20% dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah, walaupun COVID, daya minat ada kenaikan 20% untuk sampai ke hari puncak ya. Dibandingkan tahun sebelumnya gimana? Dibanding tahun sebelumnya. Untuk ini diperkirakan sampai kapan Pak pembelian hewan kurban kita di sini? Ya, mulai dari tanggal 20 terhitung nanti sampai ke hari raya. Nah, biasanya yang pesan ini asal dari mana aja Pak? Kalau kita tetap biasa juga kok, seperti biasa aja, lokal aja. Saat ini, pihaknya sudah menyiapkan ratusan hewan kurban untuk disembelih pada Hari Raya Idul Adha 31 Juli mendatang dengan harga bervariasi mulai dari 13 juta hingga 30 juta rupiah. Dia pun berharap di tengah pandemi COVID-19 ini banyak warga berkurban untuk melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang ayah berusia 91 tahun digugat oleh anak kandungnya dan 3 orang cucunya ke Pengadilan Agama Pematang Siantar. Karena penggugat menilai ayahnya memberikan tanah dan rumah kepada anak bungsu yang disebut bukan sebagai anak kandungnya. Angga Halim Damanik, seorang ayah berusia 91 tahun, harus berurusan dengan pengadilan karena digugat oleh anak kandungnya dan 3 orang cucunya ke Pengadilan Agama Pematang Siantar. Selain Angga, penggugat juga menggugat adik bungsunya Ali Damanik sebagai tergugat kedua. Kasus gugatan ini karena Ali Damanik yang merupakan anak bungsu mendapat hibah tanah dan rumah dari ayahnya. Lokasi hibah ini berada di Jalan Medan, Kota Pematang Siantar dengan luas 3.700 meter persegi. Ayahnya digugat karena memberi hibah rumah dan tanah kepada Ali Damanik yang disebut-sebut anak tiri, sehingga tidak berhak mendapatkan bagian tanah dan rumah tersebut yang kini masih ditempati ayahnya. Dalam sidang gugatan, Angga pun tidak menghadiri sidang karena faktor kesehatan dan susah berjalan. Sedangkan anak bungsunya yang merupakan tergugat kedua hadir bersama 2 orang penasehat hukumnya. Kalau kami dari kuasa hukum tergugat, perkara ini adalah tentang perkara pembatalan hibah yang telah dibagi oleh pada setiap anaknya, baik penggugat maupun tergugat. Penggugatnya ada 4, itu anak penggugat pertama dengan 3 dari cucu. Tergugat ayahnya, ayah dari penggugat, dan tergugat 1, tergugat 2 adalah anak yang diduga mereka tidak anak kandung. Seperti itu kan. Objeknya bang? Objeknya ada di hamparan tanah di Jalan Medan. Di hubungan antara penggugat dan tergugat adalah orang tua kandung. Tergugat 1. Penggugat 1 berumur 91 tahun. Ya, menurut kami dari kuasanya harusnya penggugat 1 baik-baiklah kepada orang tuanya, orang tua kandung. Karena memang persoalan harta kan nggak dibawa mati. Harusnya dia bertemu kepada orang tua kandungnya, membicarakan hal ini baik-baik. Di Pengadilan Agama, sidang telah dilakukan sebanyak 2 kali dengan agenda menghadirkan kedua pihak dan mediasi. Hakim mediator meminta agar tergugat 1 dan tergugat 2 hadir ke sidang selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2020 minggu depan untuk dilakukan mediasi. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, tim bidang khusus Kejaksaan Tinggi Riau menggeledah kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Selasa siang. Penggeledahan ini menyusul setelah sehari sebelumnya Kejati Riau menetapkan 2 orang tersangka dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Riau terkait perkara dugaan korupsi pengadaan piranti lunak pembelajaran di Dinas Pendidikan Riau. Kerugian negara ditaksir sebesar 23,5 miliar rupiah yang bersumber dari dana APBD Riau tahun 2018. Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Jalan Cut Nyakdin, Kota Pekanbaru digeledah oleh tim bidang khusus Kejaksaan Tinggi Riau pada Selasa siang 21 Juli. Penggeledahan ini menyusul sehari sebelumnya telah ditetapkan 2 orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan piranti lunak pembelajaran di Sdik Riau. Tindakan dugaan korupsi tersebut merugikan negara sebesar 23,5 miliar rupiah. Dengan diawal ketat aparat kepolisian dari Brimob, penggeledahan dilakukan selama tidak kurang dari 3 jam. Penggeledahan dilakukan di 2 ruangan, yakni ruangan Kabid Pembinaan SMA dan Kasih Pembelajaran dan Peserta Didik SMA. Dari hasil penggeledahan diamankan 2 box besar yang berisi 26 paket dokumen yang diduga sebagai barang bukti kasus dugaan korupsi di lingkungan Distrik Riau. Berkas-berkas dokumen-dokumen 2018 ya. Untuk kasus media pembelajaran. Ya, 1 kasus. Untuk penggeledahan kita siap dukung ya. Jadi berkas-berkas apa yang diminta sama penyidik itu?
Tentu dokumen seperti perjalanan dinas, kontrak, SPJ. Dinas Pendidikan ya, di Dinas Pendidikan khususnya dalam hal perkara penyediaan media perangkat keras khusus untuk di tahun 2018 ya. Kemarin sore kita ada melakukan penetapan tersangka terhadap 2 orang, pertama HT dan kemudian yang kedua RD ya. Kita sudah tetapkan keduanya sebagai tersangka. Makanya setelah dari keterangan para tersangka ini, makanya kita melakukan penggeledahan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. 2 orang yang ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan piranti lunak pembelajaran Disdik Riau tersebut adalah Hafiz Timtim alias HT, selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, serta Direktur PT Air Mas Jaya Mesin Cabang Riau atas nama Rahmat Daniel alias RD. Proyek tersebut bersumber dari dana APBD Riau tahun 2018. Kedua tersangka telah ditahan untuk proses pemeriksaan oleh penyidik. Sejauh ini penyidik telah memeriksa 15 saksi dan 3 saksi ahli terkait kasus tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.